Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya kita semua semakin bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Engkau terus menghiasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus makin bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami terus tetap di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami dibawa semakin mengerti dalam Engkau Tuhan, di mana kami dipersatukan dalam keluarga Allah. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi bagian dalam keluarga-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema bertumbuh sebagai keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga merupakan rencana Bapa Surgawi ketika ingin mengembangkan kerajaannya di bumi bagi manusia. Tujuan awal Bapa mengembangkan kerajaannya di bumi melalui keluarga. Itulah sebabnya Bapa Surgawi mempersiapkan keluarga sedemikian rupa dengan memberi tempat yang khusus di Taman Eden. Bila Bapa memikirkan segala-galanya bagi keluarga, sudah selayaknya keluarga bertindak segala-galanya bagi Bapa Surgawi. Karena Bapa Surgawi yang merancang dan memiliki tujuan bagi keluarga tersebut. Bapa Surgawi menginginkan keluarga manusia di bumi sebagai gambaran dari keluarga kerajaan surga. Agar mendapatkan arahan yang jelas, maka hubungan keluarga dengan Bapa Surgawi menjadi hal yang sangat penting supaya keluarga kita bertumbuh seperti apa yang Bapa inginkan. Hubungan yang harus kita bangun entah hubungan internal, yaitu dengan suami, istri, dan anak-anak. Demikian juga hubungan eksternal, yaitu dengan keluarga besar dan sesama. Maksud dari hubungan keluarga besar dan sesama adalah keluarga Allah. Prinsip ini harus dilakukan dengan totalitas dalam interaksi dan aktivitas hidup kita. Dengan prinsip ini, maka kita dapat bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh yang dimaksud di mana setiap anggota keluarga akan mengetahui makna mereka masing-masing dan mereka semakin mengenal, mengasihi, dan mentaati Kristus. Keluarga Allah merupakan pusat dan tujuan dari rencana Bapa dalam mengembangkan kerajaannya di bumi. Karena keluarga Allah inilah yang menjadi saksi bagi dunia, maka bertumbuhlah dalam keluarga Allah. Kasih Kristus, dalam membangun keluarga Allah di bumi ini, kita harus melakukan yang terbaik agar berkenan dan berjalan sesuai dengan rencana Bapa Surgawi. Keluarga yang berkenan adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah keluarga yang menyatu dengan Kristus sebagai sumber kehidupan. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan, menjadi kepala dalam keluarga, maka akan mampu menghadapi permasalahan hidup yang menerpanya. Kasih Kristus, dengan kita menjadikan Allah sebagai sumber kita, maka Allah yang adalah kasih akan mengalirkan kasih-Nya kepada kita. Sifat Allah inilah yang harus ditumbuh kembangkan secara totalitas dalam hubungan kita sebagai keluarga Allah. Bila kita melihat dunia dan mungkin sekitar kita, kasih kepada Allah tidak lagi menjadi prioritas keluarga hari-hari ini. Tetapi justru kebanyakan keluarga lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hidup sesama sebagai keluarga Allah harus ditandai dengan kehidupan kasih yang semakin mantap dan semakin dalam. Baik kasih kepada Allah, kasih kepada keluarga Allah atau jemaat Tuhan, dan kasih kepada sesama. Untuk menjalankan misi Tuhan dalam mengembangkan kerajaannya di bumi, tentu tidak akan maksimal bila kita berjalan sendiri-sendiri. Hal ini perlu yang namanya kesatuan. Kesatuan harus dijadikan sebagai prinsip hidup bersama sebagai keluarga Allah. Kesatuan harus menjadi landasan dalam membangun hidup bersama sebagai keluarga Allah. Kesatuan yang utama yang harus kita bangun adalah kesatuan dengan Tuhan. Ketika keluarga kita bersepakat
untuk menjalin kesatuan dengan Tuhan, sebagaimana yang digambarkan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, akan memberi dampak sehingga menghasilkan buah yang lebat. Kesatuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus memberikan jaminan kekal. Kasih Kristus, mari kita bertumbuh sebagai keluarga Allah dalam mengembangkan kerajaan-Nya di bumi. Bawalah hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami, bukan hanya kami rajin beribadah, berkumpul bersama di dalam satu ibadah, yaitu satu gereja lokal, tapi kami dibawa untuk mengerti agar kami bertumbuh sebagai keluarga Allah, di mana keluarga Allah menjadi bagian rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam mengembangkan kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Justru lewat kamilah Tuhan sebagai keluarga Allah, Tuhan ingin membawa kami menjadi alat-Mu, menjadi alat di mana kami mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini sebagai saksi yang Tuhan sudah rencanakan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpin kami untuk kami senantiasa bertumbuh dalam kesatuan dalam keluarga Allah, di mana kami beribadah. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita, terima anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.